A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada salah satu pernyataan yang sangat disayangkan yang keluar dari mulutnya Haikal Hasan, yang dimana ini bisa menjadi tuduhan yang sangat-sangat keji terhadap orang-orang muslim di Arab. Saya sangat menyesalkan kenapa orang seperti Haikal Hasan ini yang diakui sebagai orang intelijen, paham dengan ilmu, paham dengan pengetahuan sejarah, dan paham dengan retorika di dalam berbahasa, tetapi kenapa malah membuat pernyataan yang jamak, yang justru ini bisa membuat dirinya terjebak dalam dosa jariyah, terjebak dalam pernyataan yang akan membuatnya rugi dunia akhirat. Baik, tidak perlu panjang lebar, mari kita simak seperti apa pernyataan yang dia lontarkan ini. Gue belum pernah lihat satupun orang demo turun di negara Arab. Di Saudi Arabia bahkan dilarang bendera Palestina. Kalau saya bilangnya bukan Saudi Arabia itu, Yahudi Arabia. Kita sayangkan justru. Jadi di sini teman-teman, ini adalah tuduhan yang sangat keji kalau menurut saya pribadi, di mana langsung ditujukan kepada orang-orang Arab, tidak kepada oknum, tidak kepada salah satu orang, tidak kepada pemimpin, tidak kepada ulil amri, tetapi langsung kepada bangsa Arab. Jadi semua bangsa Arab adalah disebut Yahudi. Haikal Hasan menyebut orang-orang Arab itu Yahudi. Na'udzubillah min dalik. Ismail Haniyeh tinggal di Qatar, Saudi Arabia, langsung dinyatakan Yahudi. Pertanggungjawabannya sangat berat ya Haikal ya. Ya, boleh kita benci kepada kepemimpinannya. Misalkan kita benci kepada Jokowi. Ya, jangan sebut Indonesia itu Yahudi. Ya, meskipun kita benci kepada Jokowi, misalkan kita benci pada Jokowi gitu, ya jangan benci Indonesianya, jangan benci Jawanya, tapi bencilah personalnya. Langsung nyatakan kepada personalnya. Personalnya itu dibilang Yahudi, bukan bangsanya. Di sini Haikal Hasan sebagai orang berbicara, otaknya sudah tidak dipakai, imannya tidak dipakai. Mekah Madinah teman-teman dinyatakan Yahudi. Ya Allah, perkara apa ini? Perkara Palestina dinyatakan, ya Allah. Kalau kita benci kepada Arab, jangan langsung menuduh Arab itu Yahudi. Pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah ya Haikal. Apa ini? Kita sayangkan justru memang banyak keruntuhan-keruntuhan dari daulah Islamnya dijatuhkan oleh sesama Muslim. Pesawat tempur mereka dan 4 juta tentara mereka ikut pada waktu menurunkan Saddam Hussein. Tentara-tentara mereka ikut serta. Semua Liga Arab mengeluarkan senjatanya dan pelurunya dan senapannya dan pesawat tempurnya ketika mereka menggempur Yaman. Dapat dari mana informasi? Dapat dari mana informasi Haikal Hasan ini ya? Sampai-sampai memberikan pernyataan kalau Arab Saudi itu adalah Yahudi. Sampai-sampai memerangi sesama Muslim bangsa Arab ini, Arab Saudi. Padahal kalau kita melihat secara langsung, Haikal Hasan ini justru berguru sejarahnya bukan ke orang Arab. Ya, ada postingan Haikal Hasan di mana dia berfoto dengan orang Yahudi. Gurunya orang Yahudi. Seperti ini. Ini dia yang posting teman-teman. Ya, sedangkan saya sudah membaca buku karangan si Moses ini. Moses apa namanya saya? Sharon ini. Dia pernah menulis di dalam bukunya kalau biang kerok terorisme itu bersumber dari pemahaman mazhab Hambali. Dia yang nulis. Karena apa? Imam mazhab yang paling ketat di dalam beragama itu ialah Hambali. Di mana langsung dituduh, hobi nuduh memang. Ya, gurunya Haikal Hasan ini juga nuduh mazhab Imam Hambali sebagai pencetak teroris. Jadi secara langsung, bukan tidak langsung lagi, mereka berdua, guru dan murid ini, menuduh negeri Arab sebagai teroris. Bukan cuma teroris, mereka mengatakan kalau mereka adalah Yahudi. Arab ini ada Yahudi. Yahudi Arabia katanya. Memang begini kalau kita belajar sejarah, tetapi belajar sejarahnya kepada orang Israel. Pasti ada kepentingan di situ untuk melemahkan Arab Saudi. Bukan tanpa alasan. Ya Allah. Kalau kita menelisik fakta-fakta, apakah Arab Saudi itu diam saja ketika Palestina dijajah? Tidak, teman-teman. Sudah triliunan yang disumbangkan oleh Arab Saudi terhadap Palestina. Tetapi kenapa itu tidak dilihat? Kalau di Indonesia banyak bendera berkibar-kibar, ya, demo-demo aksi bela Palestina ini tuh jilid 1, jilid 2, 3. Setiap tahun banyak demo di Indonesia membela Palestina, tetapi hasilnya apa? Tidak ada hasil, malah pembantaian tetap berlanjut di situ. Demo memadati jalan-jalan, tapi perang tidak berakhir. Cuma menyuarakan kita stand behind Palestina. Kita juga stand di sini, teman-teman, membela kemanusiaan kepada Palestina. Tetapi yang perlu kita melek sejarah,
Nah, yang perlu kita melek lagi adalah tentang sejarah. Apalagi Haikal Hasan belajar sejarahnya kepada orang sekalipun orang itu sudah mu'allaf apakah kita tidak ingat kepada sejarahnya Abdullah bin Sabah, di mana Abdullah bin Sabah itu adalah tokoh Yahudi yang berpura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam, mengadu domba, membunuh Utsman bin Affan, mendirikan Syiah yang akhirnya apa? Syiah membantai umat Sunni dari dulu sampai sekarang. Yang paling terdekat tahun 2011 itu umat Syiah membunuh orang-orang Sunni 225.000 umat Sunni di Syria. Pernah membunuh 800.000 nyawa di Palestina, di Syria, di Lebanon. Apakah masih belum melek kepada sejarah? Allah, Yahudi dan Syiah itu satu produk untuk merusak Islam. Saya tidak memiliki banyak kalimat dan pendapat terhadap pernyataan Haikal Hasan ini. Dan pada intinya ini adalah fitnah dan pertanggungjawabannya sangat berat di hadapan Allah kelak. Karena apa? Haikal Hasan bukan menuduh personal, tapi menuduh negara Arab Yahudi. Itu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Maka segeralah bertobat, ya. Taubatlah, klarifikasi. Allah. Bukan diduga lagi, tidak ada kalimat diduga di dalam ucapan Haikal Hasan, tapi langsung to the point. Ya, diduga Arab itu Yahudi, diduga Arab ini begini. No, tanpa dugaan langsung ngeklaim kalau Arab Saudi itu adalah Yahudi Arabia katanya. Allah. Baik, saya tidak mau menjelaskan lebih panjang lagi. Sebelum saya tutup, simak video ini dengan baik. Karena mereka sebenarnya bukan Saudi Arabia, Yahudi Arabia. Kenapa saya katakan demikian? Itu untuk membunuh saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Tentara-tentara Amerika transitnya di mana? Di Riyadh. Saudaranya. Ini orang-orang ini adalah mereka membantu orang yang mau membunuh saudaranya. Itulah Saudi Arabia. لقد بذلت المملكة جهودا حثيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين في قطاع غزة واستمرت تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمبلغ 20 مليون ريال سعود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بافتتاح هذه الحملة بتبرعه بمبلغ 30 مليون ريال سعودي. المملكة ومواقفها من قضية فلسطين ثابتة منذ عهد الملك عبد العزيز. المملكة أكبر الداعمين تاريخيا للقضية الفلسطينية إغاثيا وإنسانيا وسياسيا، حيث تجاوز إجمالي ما قدمته المملكة من مساعدات ومعونات مالية 5 مليارات و200 مليون دولار خلال العقود الثلاثة الماضية في التزام. Setelah Yaman mengumumkan, presidennya mengumumkan menyatakan perang terhadap Israel, dia mau membantu saudaranya, langsung hari itu juga Saudi mengeluarkan resolusi mengancam Yaman nggak boleh lewat negaranya. Apa itu kalau bukan Saudi Arabia tapi Yahudi Arabia? Bang Ade nggak bingung lagi. Bang Ade mau tahu kenapa Hamas menyerang? Kenapa? Karena dia mengharapkan orang-orang yang masih punya hati nurani di seluruh dunia membantunya. Dan ternyata